tapi kehidupan nyatanya kok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau saya memandang berkat ini hanya sebagai berkat tok sampai di situ, ya, bukan karena berkat kemurahan Tuhan, pastinya saya sebagai manusia akan kecewa, Pak. Jadi ketika hal yang tidak enak terjadi, ya kan, hal-hal yang seperti saya katakan lost target terjadi dalam kehidupan saya, maka kita tidak akan kecewa, ya. Karena apa? Karena kita harus memandangnya semua itu baik buat kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memasuki acara Close to You. Dan kita akan memulai sebelumnya dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memiliki waktu untuk dapat bersekutu, di mana kami boleh Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan bagi nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai acara ini dari awal dan sampai akhir, dan ada berkat yang dapat kami terima melalui nasihat-nasihat yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dan kami mau menerima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan kedatangan tamu bernama Yohanes. Kita akan mendengarkan apa yang rema Tuhan sampaikan melalui beliau. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Yanuar. Boleh tahu apa aktivitasnya Pak Yohanes saat ini? Oke, sebelum saya tentang aktivitas saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Rudi Hartono. Aktivitas saya adalah sebagai guru sekolah minggu dan juga sehari-hari sebagai proporsional, Pak. Ya, jadi kegiatan saya seperti samalah seperti di luar seperti itu ya, Pak ya, untuk usaha dan sebagainya seperti itu, Pak. Berarti saya harus memanggilnya Kak Yohanes karena kakak sekolah minggu. Nah, Kak Yohanes, pada pagi hari ini firman Tuhan itu judulnya adalah berkat kemurahan Tuhan. Rema apa yang akan Kak Yohanes sampaikan mengenai berkat kemurahan Tuhan? Oke Pak, jadi untuk berkat kemurahan Tuhan, saya ingin sharingkan di sini ya, bahwa sebagai kita umat manusia, sebagai kita orang percaya pada Tuhan, ataupun yang tidak percaya pada Tuhan, yang namanya berkat, pasti mengalami, pasti mendapatkan. Nah, tetapi kita terkadang berpikir, kita lupa sama pemberi berkat itu Pak. Kalau kita katakan bahwa berkat yang sesuai dengan rencana kita, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita akan happy, kita akan senang. Tetapi kalau ternyata sebaliknya yang terjadi, apa yang kita harapkan, apa yang kita sudah rencanakan tidak terjadi. Pertanyaannya, apakah itu menjadi berkat buat kita? Nah, disinilah bagaimana kita menyikapi berkat itu, Pak. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oh, berarti bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang kita alami, baik itu yang baik ataupun yang buruk, bagaimana kita menyikapinya dari kacamata anak Tuhan, begitu ya? Seperti itu, Pak. Ya. Kita bisa melihat dari ayat di kitab Alkitab ini di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Iya. Kak Yohanes bisa Baik, sampai. saya bacakan ya Pak ya. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau kita melihat pembacaan ayat ini, bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita. Ya, bukan saja hari ini, bukan saja besok, tapi dikatakan seumur hidupku. Nah, kita boleh pisahkan. Kalau dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, okelah kita katakan itu nanti, Pak. Ya kan, berkat yang akan kita terima kehidupan kekal nanti. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari ini? Nah, makanya dikatakan di sini kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita menilai ataupun kita melihat berkat ini, kalau kita melihatnya secara berkat kemurahan Tuhan, maka bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak akan kecewa.
ya Pak ya. Dan juga apalagi kita mungkin sebagai pelayan Tuhan. Terkadang kita berpikir seperti ini, gue kan pelayan Tuhan, ya gue udah rajin. Seperti saya lah contohnya, ngajar sekolah minggu nih, ya kan, pagi-pagi ngajar anak-anak apa. Tapi kehidupan nyatanya kok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau saya memandang berkat ini hanya sebagai berkat tok sampai di situ, ya, bukan karena berkat kemurahan Tuhan, pastinya saya sebagai manusia akan kecewa, Pak. Kadang kita mungkin merasakan bahwa segala sesuatunya itu harusnya yang jadi, yang kita terima itu yang indah-indah ya. Setuju, Pak. Padahal Tuhan juga bisa melakukan sesuatu untuk mengajar kita. Kesulitan, melalui masa-masa yang cukup berat yang harus kita alami. Kita selalu berpikiran bahwa, wah ini kok kenapa begini Tuhan? Padahal kita kan sudah melayani Tuhan. Kita sudah berusaha hidup taat. Kok kita mengalami susah? Begitu pandangan manusia seringkali merasa maunya pasti enak. Betul Pak, seperti itu. Dan kalau kita melihat kan, kita berpandangan gini Pak. Kadang-kadang berkat itu kita ukurnya dari kekayaan ya. Padahal kalau kita perhatikan banyak berkat yang kita terima ya kan. Kita punya kehidupan rumah tangga yang harmonis itu berkat loh Pak. Kita punya kesehatan juga berkat ya. Ketika kita juga punya anak-anak yang takut akan Tuhan, itu juga berkat gitu loh. Jadi bukan semata-mata berkat itu diidentikan dengan harta atau kekayaan. Nah, jadi di sini bahwa yang ingin kita tekankan adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memandang berkat itu secara benar. Mungkin saat ini bagi yang mendengarkan ada yang sedang sakit ya kan, ada yang sedang susah, ada yang masalah keuangan dan sebagainya. Ingat, firman Tuhan katakan tadi bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita, Pak. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, itu berkat buat kita, Pak. Ada berkat, ya kan? Kenapa kita katakan berkat? Ada maksud Tuhan di belakang hal-hal yang terjadi pada hidup kita. Ya. Seperti itu ya, Pak ya. Kadang kita mungkin kurang rasa syukur bahwa kalau melalui masalah, melalui penderitaan, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Betul Pak. Ada contoh-contoh lain di dalam Alkitab? Saya mengambil contoh ini di 2 Raja-Raja ya Pak ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 ya. Ini tentang perempuan Sunem ya. Oh iya. Kita perhatikan bahwa perempuan Sunem itu adalah orang yang kaya raya, ya kan? Dari sisi keuangan dia tidak masalah ya. Dan dia itu tetap punya kemurahan hati. Dengan apa buktinya? Dia tetap menyambut Elisa ya. Nabi Elisa ketika datang dibuatkan ruang khusus untuk berdoa. Ya. Nah, kita boleh mengambil hikmah bahwa dia tetap mengundang kehadiran Tuhan ya di tengah keluarganya. Nah, namun kalau kita lihat di sini, perempuan Sunem mengalami satu hal yang mana dia tidak punya anak. Oke. Ya Pak ya. Nah, bayangkan punya uang banyak tapi nggak punya anak. Yes. Ini kan problem Pak ya. Ya. Nah, bagaimana perempuan Sunem ini memandang hal ini? Apakah ini menjadi sesuatu, loh, aku kan sudah murah hati nih sama Nabi Elisa dan sebagainya. Kalau perempuan Sunem itu banyak komplain, banyak gerutu, pasti dia tidak akan mendapatkan berkat yang tertunda, boleh kita katakan, ya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat bahwa perempuan ini mendapatkan anak yang diharapkan, ya, anak yang diharapkan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Pak. Ketika anak itu lahir, ya kan? Nah, kita lihat kisahnya. Apa yang terjadi? Anak itu meninggal. Ya. Nah, coba bayangkan ya, Pak ya, kalau kita berada di posisi perempuan Sunem ini, sudah mengharapkan hal yang yang benar-benar di luar nalar dapat anak ya, udah diberikan anak, bahagianya bukan luar biasa ya. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Anaknya meninggal. Kan kita berpikiran kembali, Tuhan tuh sebenarnya baik apa enggak sih? Apa main-main gitu? Nah, kok sudah diberikan anak, tapi kok diambil lagi? Iya, diambil lagi gitu kan. Ya. Nah inilah bagaimana kita memandang berkat kemurahan Tuhan. Disinilah poinnya Pak ya, bahwa kita memandang ini harus sesuai dengan kemurahan Tuhan. Maka ketika hal itu terjadi, nah kita lihat perempuan Sunem ini tetap memandang hal ini sebagai berkat kemurahan Tuhan. Akhirnya anaknya hidup kembali. Nah
Itu contoh ya Pak yang benar-benar terjadi di dalam Alkitab. Kadang melalui peristiwa tadi saya dapat menangkap bahwa seorang perempuan Sunem yang kaya, yang sudah berkecukupan, kita juga sesama manusia seringkali merasa melihat seseorang itu, wah dia diberkati Tuhan, dia berkecukupan, dia tidak ada kurang sama sekali. Padahal setiap orang tentu pasti memiliki satu pergumulan yang kita tidak tahu ya. Nah demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bakal bisa terjadi juga dalam kehidupan setiap orang nih. Betul. Iya kan? Betul Pak. Ada gak pengalaman-pengalaman yang Bapak bisa, Kak Yohanes bisa sampaikan nih? Tentunya melalui pertumbuhan iman, terus kemudian kedekatannya Kak Yohanes dengan Tuhan. Gimana? Oke. Kalau kita melihat di sini bahwa mungkin kita berpikir gini, perempuan Sunem kan cerita masa lalu, ya kan? Itu istilah mungkin kita beranggapan itu cerita kuno lah, zaman dulu. Itu mah zaman sekarang berbeda, zaman digital ya Pak ya, apa-apa digital gitu ya. Nah, apakah itu tetap berlaku dalam kehidupan anak Tuhan? Ya, zaman boleh berubah Pak, tapi hidup kita tidak boleh berubah ya. Artinya hidup kita tetap di dalam Tuhan. Ya, kalau untuk teknologi untuk apa kita harus menyesuaikan ya. Tapi bukan berarti hidup kita itu harus terbawa juga dengan arus sekarang ini ya Pak ya. Ya kita menyesuaikan oke, mengupgrade oke, tapi tidak boleh ikut arus gitu seperti itu. Nah jadi kalau ditanyakan bahwa saya itu pernah nggak sih ya mengalami, ya mungkin tidak sama dengan perempuan Sunem. Cuma saya seperti ini Pak, saya mengalaminya waktu zaman COVID ya Pak ya. Awal-awal di tahun 2020 ya. 2020 sekitar bulan Mei Juni gitu ya, pertengahan. Kurang lebih 3 bulan itu saya pribadi mengalami sakit yang namanya ambeien, Pak. Ya, wasir ya. Udah gitu tahu sendiri ya, ambeien atau wasir, maaf kayak orang pendarahan ya. Itu luar biasa sekali, Pak. Maaf ya, setiap BAB ya pasti keluar yang namanya darah. Dan itu berlangsung hampir 3 bulan Pak ya. Dan itu masa di mana masa sedang COVID ya, sedang tinggi, rumah sakit juga sedang penuh juga saat itu. Dan saya sih ke dokter ya, berdoa pasti ya kan. Ya cuman nggak sembuh-sembuh ya, ke dokter pun nggak sembuh. Nah kita udah mencoba kesana kemari, terus dokter pun bilang harus dioperasi. Tapi dalam kondisi itu operasi itu nggak mudah, harus melalui beberapa tahapan ya kan. Dan dokter sendiri mengakui nggak mudah gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita berpikir, aku kan pelayan Tuhan, ya. Kok Tuhan mengizinkan hal ini terjadi gitu kan? Enaknya maunya hidupnya yang enak-enak aja. Tapi kalau memang ini kenyataan yang harus kita hadapi bagaimana? Apakah kita akan menggerutu? Ya, inilah bagaimana kita diuji sebagai anak Tuhan. Iman kita di-upgrade ya. Jadi kalau saya boleh katakan saat itu harapan saya cuma sama Tuhan saja. Tetap berdoa dengan tidak putus-putus. Ya. Jadi saya tetap berharap, berserah. Ya puji Tuhan Pak. Akhirnya sembuh tanpa operasi. Darah berhenti seketika Pak. Ya kurang lebih 3 bulan lebih lah. Saya juga nggak tahu kapan berhenti. Setiap BAB saya takut keluar gitu kan. Ya sudah, saya mau apa lagi gitu loh. Sebagai anak Tuhan apa? Apalagi masa COVID begini. Mau menyerahkan diri juga kan bahaya juga ya. Nah, jadi udah berserah sama Tuhan Yesus ya. Berserah sama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Puji Tuhan akhirnya saya sendiri pribadi sembuh ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ di 2020. Di 2021 yang lalu, Pak. Ini lagi hangat-hangatnya ya, maksudnya bagaimana saya memandang berkat ini sebagai berkat kemurahan Tuhan. Jadi saya juga mengalami yang namanya lost target ya. Kalau di mungkin sebagian juga kalau pekerja ya. Bisnis ya Pak ya. Pasti kan ada yang namanya target setiap tahun ya. Nah terus ceritanya Pak, pada saat tahun berjalan tuh 2021 lalu ya Pak ya, kan ditargetkan sekian gitu Pak ya. Nah dalam bulan-bulan September, Oktober masuk Pak, melebihi nih ceritanya nih, melebihi. Tapi hitung-hitungan manusia ini masuk, saya melebihi target ya, melebihi. Wah seneng dong nih, udah dihitung-hitung melebihi ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, proses terjadi, hal ini gagal Pak.
Oh ya. Jadi apa yang kita harapkan tadi nih, saya harapkan pribadi gagal. Kita udah ngitung nih, wah ini masuk buat ini, buat ini, buat ini. Manusiawi ya Pak ya, wajar ya Pak ya. Iya. Kita udah hitung buat A, B, C, D, E gitu loh. Kita udah lakukan ini sampai keluar kota Pak. Kita kejar nih omset ini istilahnya gitu ya. Udah, akhirnya wah udah hitung-hitung. Proses 2 bulan gagal Pak. Gagal total. Ya. Saksi ini batal. Ya. Batal, pikiran lagi, waduh gimana ya, kok seperti ini gitu kan, terjadi gitu kan. Nah bagaimana menyikapi ini gitu loh, ya udah pasrah, apa yang kita harus lakukan, saya udah usaha maksimal, sebagai manusia sudah melakukan bagian kita, ya tinggal bagian Tuhan aja dah selanjutnya. Kita berserah Pak. Singkat cerita akhir tahun beneran saya lost target, saya nggak achieve lah ya, sehingga saya harus downgrade. Secara hitungan saya harus downgrade. Bagaimana pasrah, ya kan? Karena ini sudah jauh. Jadi cuma 25% lah saya masuk Pak, ya. Nggak sesuai dong harusnya kan 100%. Udah pasrah. Januari biasanya terjadi penurunan gitu kan. Puji Tuhan Pak, saya nggak ngapa-ngapain, cuma berserah sama Tuhan. Tiba-tiba dia punya ketentuan, memo atau gimana lah itu dirubah sehingga yang cuma 25% bisa lolos gitu loh. Oh iya. Iya. Nah, ya kan puji Tuhan akhirnya singkat kata akhirnya saya lolos Pak untuk tahun kemarin nih, ya kan? Ini saya rasa bukan karena kekuatan saya, tapi ya kan? berkat kemurahan Tuhan. Itu dia Pak, berkat kemurahan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur walaupun hal yang nggak kita ingin terjadi, ternyata itu berkat Pak. Di balik itu ada berkat yang kita terima. Seperti itu Pak, kurang lebih pengalaman saya Pak. Nah, sekarang gini, apa syaratnya atau caranya kita supaya kita bisa mengalami berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita ini, Kak Yohanes? Nah, ini kita semuanya pasti berpatokan pada firman Tuhan. Ya. Ini adalah istilahnya buku pinter dan pelinter kita yang paling luar biasa istilahnya ya. Ini adalah firman Tuhan. Karena di sini lengkap semuanya. Nah, kalau boleh saya katakan di sini saya boleh ambil ayatnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Bagaimana kita menyikapi berkat kemurahan Tuhan itu agar tetap bersama dengan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, mari kita berpatokan kepada firman Tuhan, katakan, pikirkanlah semua itu. Ya, jadi apa yang dipikirkan? Yaitu yang benar, yang mulia, yang adil dan sebagainya. Jadi ketika hal yang tidak enak terjadi, ya kan, hal-hal yang seperti saya katakan lost target terjadi dalam kehidupan saya, maka kita tidak akan kecewa, ya. Karena apa? Karena kita harus memandangnya semua itu baik buat kita. Nah itu Pak yang puji Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa menarik satu kesimpulan, satu pelajaran yang berharga. Bahwa berkat kemurahan Tuhan itu dicurahkan kepada setiap anak-anaknya. Apapun yang kita alami, yakin dan percayalah, semua dalam kendali Tuhan. Baik itu berkat yang kita menyukakan hati kita, ataupun masalah dalam kehidupan kita. Kita juga akan melihat bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang indah dalam hidup kita. Asalkan kita harus memikirkan yang benar, yang suci, yang mulia. Biarlah itu semua ada di dalam pikiran dan hati kita. Maka kita akan mengalami berkat kemurahan Tuhan. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan beri kesempatan untuk Kak Yohanes untuk memimpin menutup dengan doa. Supaya kita dapat terberkati. Silakan Kak Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur padamu Tuhan buat kesempatan yang baik. Kami boleh sharing firman Tuhan.
tentang berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami, Kau yang sudah memberkati rumah tangga kami, Kau sudah memberkati juga pekerjaan kami dan pelayanan kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kami tahu semua itu juga karena berkat kemurahan Tuhan buat kami. Tuhan, jadikanlah kami para suami sebagai imam di dalam kehidupan kami. Tuhan. Kami boleh jadi pemimpin yang benar Tuhan. Dan juga buat istri menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan buat anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Itulah semua berkat yang kami boleh rasakan dan kami boleh terima Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami semua Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah masa depan kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Dan Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan. Dan pada akhirnya kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, acara kita di Close to You pada pagi hari ini, kiranya semua itu mendatangkan berkat bagi kita, mendatangkan kekuatan dan pengharapan Tuhan itu pasti. Sampai jumpa di acara Close to You minggu depan. Close to You. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, nyata dan besar bagiku, arti kehadiran